Seni dan budaya itu kan dua sisi mata uang ya. Jadi kadang-kadang kebudayaan itu ada di situ kaitannya dengan sisi kesenian ya. Kesenian terkadang juga ada sisi budaya dan ada yang tidak. Artinya begini, budaya itu kan hasil rekodoyo, hasil upaya manusia ya, ini budi dan daya kan begitu ya. Kekuatan manusia untuk menciptakan sesuatu ya, menciptakan sesuatu. Apakah itu berupa kesenian, berupa anyaman ya, berupa adat tradisi dan lain sebagainya, itu budaya. Nah, apakah hasil budidaya pemikiran kekuatan manusia ini memiliki esensi ke dunia kesenian? Saya selama ini menggeluti dunia budaya itu selalu bergandengan ya, selalu bergandengan. Seni itu kan hasil karsa yang mementingkan antara, catat ya, antara keindahan estetika ya, keindahan estetika dan etika. Ada seni mementingkan estetika saja tetapi tidak mementingkan etika. Itu orang yang berprinsip art to art seni ya, seni untuk seni ya. Makanya sebelum saya masuk ke pelukis secara umum dulu, siapa yang berkarya, siapa yang berkiprah itu menggambarkan etika seseorang ya, etika seseorang. Tapi kalau art to art, dia tidak mementingkan urusan etika, tetapi memang estetikanya saja. Apakah itu hanya estetika, tidak ada etikanya? Secara pribadi dia tidak punya, tetapi ketika itu dikeluarkan, itu dipublis gitu ya, etikanya yang tidak ada kan gitu. Gitu ya. Jadi antara estetika dan etika itu di dalam berkesenian itu sangat-sangat diperhatikan, apalagi kita orang Indonesia. Orang Indonesia dilihat lagi nanti agamanya dilihat lagi kedalaman terhadap agama kan gitu. Kadang-kadang kalau yang dalam agamanya tidak mau melukis-lukis yang bernyawa gitu ya, karena memang hadisnya akan melarang gitu. Nanti akan diminta pertanggungjawaban nyawanya kan gitu. Kamu melukis menyerupai ciptaanku kan gitu, maka mana nyawa yang bisa engkau ciptakan, seperti aku memberikan nyawa kepada makhluk itu hadis. Kalau tidak salah itu ya hadis qudsi itu ya. Paling-paling ya lukisan abstrak gitu ya, lukisan aliran-aliran yang kontemporer gitu ya, tidak aliran yang naturalis gitu ya, tidak naturalis. Ya kadang-kadang pemandangan itu aja ya, gambar gitu ya. Ada ketakutan karena ada pelukis itu yang dia tidak punya anak, itu rumah tangga lama, melukis bayi ya, melukis bayi taruh di kamar, terus di bawahnya dikasih kasur kecil gitu, kasih lampu-lampu, kasih bunga-bunga gitu. Nah, saking rindunya kepengen punya anak kan begitu. Kemudian dia bertanya, apakah ini syirik kan begitu. Bagaimana kita menghukumi kan begitu, ya kan? Bagaimana kita menghukumi saking rindunya pengen punya anak, tapi itu kan ekspresi dia, keinginan dia yang belum dikabulkan oleh Allah kan gitu ya. Jadi ini tadi gandengannya antara budaya, seni, dan kemudian seni menukik ke dalam seni lukis. Ini ada berbagai macam di dalam seni rupa itu. Tidak hanya bermain kanvas, tetapi pahat ini bagian dari seni rupa.
Ya, seni talase itu ya. 3 dimensi. Kenapa? 3 dimensi. Ya, ada 3 dimensi ya, membuat patung-patung gitu. Dan itu ada yang vulgar, ada yang natural, ada yang abstrak kan begitu. Kadang-kadang ada ibu menyusui bayinya, tapi kan tidak berupa persis manusia kan begitu. Kan ada ya. Kadang itu dipasang-pasang itu di taman-taman gitu ya. Nah itu kan bagian dari seni rupa, tapi di bagian jadi seni talase gitu ya. Ini talase. Nah di dunia seni lukis juga ada banyak aliran gitu. Dari bahan yang digunakan dan alat yang digunakan untuk melukis itu juga menghasilkan satu isme baru ya. Misalkan Moses mistisme gitu ya, dia punya anggota, punya pengikut gitu, melukisnya dengan palet. Nah kalau itu kan dengan palet, tidak dengan kuas gitu. Kayak cetok. Cetoknya tukang tapi kecil gitu. Yang kecil-kecil itu pakai palet. Nah ini karena alirannya Moses semacam ini, tapi kan tetap dari sisi keindahannya, siapa yang bisa menolak kalau ini lukisan yang indah kan gitu, ya kan? Kan selama ini kita tahu melukis ya dengan kuas kan begitu. Karena kan ada aliran-aliran tersendiri. Kemudian ada aliran yang khusus menggunakan apa ya? Clear itu loh, RTK itu krayon itu kan ada lukisannya besar, itu pelukis terkenal yang khusus itu bahannya krayon aja, ada akrilik ya, cat tembok, ada tersendiri. Itu ya bagian dari pencarian jati diri ya, meskipun mereka sudah terkenal itu mencari jati diri, artinya mencari ya begitu melihat lukisan, lukisan ini gitu, paling tidak murid tinggi kan gitu, itu ada di lukisan ya. Kalau misalkan tiba-tiba kita mendengar ya, misalkan kita mendengar suara itu lagu-lagu misalkan ya, bila kamu Merama gitu loh ya, semacam itu. Jadi mencari jati diri, pelukis juga semacam itu.